Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil analisis program tugas 11 yang berisi beberapa contoh program dasar dalam pemrograman. Tujuan presentasi ini adalah memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu program bekerja, bagaimana logika dibangun, dan bagaimana alur eksekusi dikendalikan oleh struktur kode. Perkenalkan, saya Kak Putri Dewianti dari Program Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Baik, mari kita masuk pada pembahasan inti. Yang pertama ada program chatbook kesehatan dan kebahagiaan. Program pertama adalah chatbook sederhana. Secara konsep, chat ini bekerja dengan menerapkan fungsi, input, percabangan, dan logika keputusan. Pada awalnya, program menampilkan sapaan, kemudian meminta user memilih jenis pengecekan, yaitu kesehatan atau kebahagiaan. Jika user memiliki kesehatan, program meminta data suhu tubuh dan gejala. Program kemudian melakukan evaluasi berdasarkan syarat tertentu. Jika suhu tinggi atau ada gejala, program mengeluarkan rekomendasi yang sesuai. Sebaliknya, jika user memilih kebahagiaan, program menggunakan skala angka dan menanyakan tingkat stres pada data tersebut. Percabangan IF menentukan apakah user sedang bahagia atau membutuhkan motivasi. Program ini menunjukkan bagaimana logika kondisi digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada program sampel kalkulator. Program kedua adalah kalkulator sederhana. Logika utamanya terletak pada pemilihan operator matematika. User diminta memasukkan pilihan operasi, kemudian memasukkan angka pertama dan kedua. Struktur IF, ELIF, LC digunakan untuk menentukan proses apa yang dijalankan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Proses ini juga menerapkan pengecekan error untuk kasus pembagian 0, sehingga program dapat berjalan aman tanpa berhenti secara tiba-tiba. Kalkulator ini adalah contoh dasar pengguna operator aritmatika dan percabangan dalam pemrograman. Yang ketiga ada program alarm clock. Program alarm ini merupakan contoh penggunaan libri eksternal, yaitu modul time. Pertama, user menentukan jam dan menit alarm. Kemudian, program membuat format waktu yang akan dicocokkan di dalam loop while. Program terus memantau waktu secara menggunakan time self-time. Jika waktu saat ini sama dengan waktu alarm, program menghentikan loop dan menampilkan pesan alarm. Konsep penting ini adalah pembacaan waktu real time menggunakan looping tak hingga sehingga delay dengan time slab agar proses tetap efisien. Program ini menentukan bagaimana pemrograman dapat berinteraksi dengan waktu sistem. Yang keempat ada program cek tahun kabisat. Pada program ini, user diminta memasukkan beberapa tahun-tahun tersebut disimpan dalam sebuah list. Kemudian, setiap tahun diperiksa menggunakan logika matematika tahun kabisat. Struktur kondisi mengecek apakah sebuah tahun habis di bagian 400 atau habis dibagi 4 namun tidak habis dibagi 100. Program ini menunjukkan penggunaan looping for, list, dan logika matematika sederhana. Dengan struktur ini, program mampu mengevaluasi banyak tahun sekaligus secara efisien. Yang kelima ada program chatbook konsultasi. Program terakhir adalah chatbook konsultasi. Di dalamnya terdapat 3 layanan: pendidikan, keuangan, dan kuliner. Pada konsultasi pendidikan, program menerima input nilai dan minat jurusan. Dari nilai tersebut,
Program menentukan kategori kemampuan pengguna, sementara pemilihan minat menentukan rekomendasi jurusan. Di sini pengguna logika bercabang sangat dominan. Pada konsultasi keuangan, program menghitung selisih antara pemasukan dan pengeluaran sehingga dapat menilai kondisi keuangan pengguna, apakah surplus atau defisit. Pada konsultasi kuliner, program memberikan rekomendasi makanan berdasarkan referensi rasa. Program ini menunjukkan bagaimana fungsi percabangan dan interaksi input-input dapat digunakan menjadi sistem berbasis menu. Demikian pemaparan mengenai analisis program tugas 11. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dasar pemrograman sangat bergantung pada pemahaman struktur logika, seperti fungsi, percabangan, looping, hingga penanganan input. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami cara kerja program dan alur eksekusi di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.